Di surat Al-Baqarah ayat 185 di akhir ayat disebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Apakah mengagungkan Allah ini berkaitan dengan takbiran yang dilakukan di malam sampai tanggal 1 Syawal, dan mengagungkan Allah ini apakah wajib atau sunnah, Ustaz? Mohon tausiahnya. Kalau melihat, coba dibaca ayatnya itu, Ustaz, dari 185 itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridzan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Kalau melihat ayat ini kan menjelaskan tentang puasa Ramadan. Nah, di akhir disebutkan oleh Allah dalam ayat ini walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini ada kaitannya setelah selesai Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan Allah. Namun pengagungan Allah ini bukan hanya sebatas saat kita keluar dari bulan Ramadan saja, bisa setiap saat. Namun jika melihat konteks ayat ini, memang sesudah selesai Ramadan, kita selesai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka diperintahkan oleh Allah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka agungkanlah Allah karena petunjuk yang sudah Allah berikan kepadamu, dan supaya kamu bersyukur. Yang perlu kita perhatikan, kita pahami, takbir dalam ayat ini bukan hanya sebatas lafal di lisan saja. Ketika di tanah lapang, sesudah Ramadan di tanah lapang kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai selesai itu. Lisan kita bertakbir namun hati kosong dari hidayah. Bukan hanya itu maksudnya. Memang lisan kita diperintahkan untuk mengagungkan asma Allah, namun bukan hanya sebatas di lisan. Harus dibuktikan dengan perbuatan bahwa Ramadan kita itu betul-betul sukses. Karena takbir itu adalah simbol kebahagiaan, simbol kesuksesan.
Nah, untuk meraih kebahagiaan tentu tidak hanya sebatas kita talafut di lisan kita. Namun itu ada kaitannya dengan dengan ayat selanjutnya, itu ada kaitannya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ciri orang yang sukses Ramadannya, kemudian dia mengagungkan asma Allah, itu punya dua ciri. Yang pertama, ala ma hadakum, selesai Ramadan dia tetap berada di atas petunjuk Allah, sehingga dia mendekat kepada Allah bukan waktu di bulan Ramadan saja. Kan kita perhatikan fenomena di negeri kita ini. Saat bulan Ramadan orang berbondong-bondong dekat kepada Allah. Yang tidak pernah sholat tiba-tiba beli sarung baru, beli peci baru, kemudian ke masjid. Yang tidak pernah sedekah itu tiba-tiba gemar bersedekah, bahkan mencari-cari orang untuk disedekahi. Yang biasanya setiap harinya di luar bulan Ramadan itu ada orang yang meminta tidak pernah dikasih. Tiba-tiba di bulan Ramadan tidak minta malah dikasih, mencari-cari orang untuk diberi sedekah. Padahal biasanya di luar bulan Ramadan tidak pernah enggan untuk bersedekah. Namun tiba-tiba saat memasuki bulan Ramadan menjadi orang yang soleh, seakan-akan seolah-olah paling soleh. Ya ke masjid, ya tadarus, qiraatul Quran, kemudian ya qiyamul lail, kemudian juga bersedekah. Namun begitu selesai Ramadan, kembali ke asal. Yang awalnya tidak sedekah, kembali lagi tidak mau sedekah. Yang awalnya suka miso-miso, kembali lagi miso. Yang awalnya masih suka fitnah, berkata bohong, kembali lagi, karena sudah di luar bulan Ramadan. Yang awalnya tidak mengambil hak orang lain, tidak korupsi, di luar bulan Ramadan kembali lagi, sekalipun lesannya mengucap pada 1 Syawal di tanah lapang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun sesudah pulang dari tanah lapang, di jalan sudah menggibah saudaranya lagi, padahal baru saja takbir di tanah lapang mengagungkan nama Allah. Namun perbuatannya kembali seperti semula ketika di luar bulan Ramadan. Maka ini pertanda bahwa Ramadan si fulan ini tidak sukses. Tujuan menjadi pribadi yang bertakwa itu tidak tercapai, karena dia solehnya hanya saat di bulan Ramadan. Maka ini ayat oleh Allah tujuannya agar kita bisa bermuhasabah bahwa kita menjalankan sebulan penuh ibadah puasa. Namun selepas puasa kita juga mengagungkan nama Allah. Namun makna takbir di sini bukan hanya sebatas lisan. Maka kita muhasabah, apakah setelah kita puasa dan mengagungkan nama Allah dengan bertakbir di tanah lapang itu, kemudian kita tetap berjalan di atas petunjuk Allah, yang selama bulan Ramadan itu seakan-akan kita mendapatkan petunjuk Allah jauh dari kemaksiatan. Itu akan tetap kita jaga istiqomah sampai akhir hayat, atau hanya berlaku di bulan Ramadan saja. Dan yang biasanya kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan tidak pernah kita syukuri. Kita tidak menggunakan nikmat Allah sesuai dengan fungsi dan ketetapan yang Allah ridhoi. Di bulan Ramadan semua nikmat kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Nikmat mata saat di luar Ramadan kita gunakan untuk melihat tayangan-tayangan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ketika Ramadan, matanya digunakan untuk melihat, untuk membaca Al-Quran. Saat di luar Ramadan,
dengan HP, dengan gadgetnya, itu semuanya ditonton. Saat Ramadan berusaha memalingkan penglihatannya dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji, sehingga yang dilihat di gadgetnya adalah yang diridhoi oleh Allah saja, karena Ramadan. Namun begitu selesai Ramadan, bertakbir, mengagungkan asma Allah, mata tidak lagi digunakan untuk melihat yang baik-baik. Sudah kembali lagi, wong sudah di luar Ramadan. Digunakan lagi untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lisan digunakan lagi untuk mengucapkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka puasanya tidak berfungsi, takbirnya tidak bermakna. Takbir dalam ayat itu punya dua makna, punya dua ciri. Orang yang bertakbir dengan betul-betul memahami, maka orang itu dia akan terus berjalan di atas petunjuk Allah meski sudah di luar bulan Ramadan. Dan dia akan terus mensyukuri nikmat Allah sesuai dengan fungsi dan ketetapan yang sudah Allah tetapkan dan Rasulullah contohkan hingga akhir hayatnya. Jadi bukan hanya sebatas takbir, ucapan di lisan saja, namun orang yang puasanya sukses bisa mengantarkan dirinya lebih dekat kepada Allah, mengantarkan dirinya bertakwa kepada Allah, maka takbirnya penuh dengan makna. Perilakunya tetap istiqomah di atas petunjuk Allah, tidak berubah lagi sebagaimana sebelum datangnya bulan Ramadan. Nikmat yang Allah berikan, dia syukuri dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang sudah Allah tetapkan. Itu orang yang sukses puasanya, bisa mengantarkan dirinya pada tujuan dari puasa, yaitu menjadikan dirinya sebagai orang yang bertakwa. Nah, kalau kita sudah puasa, kemudian sudah bertakbir mengagungkan asma Allah, tapi perbuatan kembali lagi sebagaimana sebelum bulan Ramadan, berarti itu pertanda puasa kita di hadapan Allah itu tanda tanya besar. Apakah tujuan puasa bisa tercapai atau belum? Meskipun kita juga sudah puasa dan juga sudah bertakbir, tetapi Allah berikan cirinya. Orang yang sukses puasanya dan sukses takbirnya adalah orang yang senantiasa istiqomah berjalan di atas petunjuk Allah meski sudah di luar bulan Ramadan, dan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah meski sudah di luar bulan Ramadan.